Silakan merapat santri. Yang dekat akhwat silakan maju ikhwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah, jadikan setiap urusan membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh kepadamu, semakin tawakal kepadamu. Ya Allah, bukakan pintu hikmah di balik kejadian apapun yang kau takdirkan. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah. Hadirin, di negeri ini sedang hiruk pikuk, dan kemarin tanggal 31 Desember Januari ada kehebohan baru. Saya mendengar rekamannya, membaca transkripnya, dan sangat tidak rela. Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Ma'ruf Amin, orang tua kita, guru kita, ulama kita, Rais Am Nahdlatul Ulama, pimpinan tertinggi Majelis Ulama Indonesia, diperlakukan dengan tidak baik, tidak sopan, bahkan diancam akan diadukan dan dipermalukan. Demi Allah, sungguh hati saya tidak rela, sakit, geram, dan sesudah ditulis di medsos, termasuk berbagai pendapat dari para tokoh-tokoh nasional lain, betapa yang satu ini sumber masalah, yang satu solusi. Kiai Haji Ma'ruf adalah orang tua kita yang bijak, arif, ingin menjadi solusi. Tapi sumber masalahnya adalah yang bersangkutan ini, yang sedang disidang ini, katanya membela diri dari tuduhan menistakan Al-Quran dan meremehkan ulama. Tetapi kemarin nyata perilakunya itu justru meremehkan ulama, menganggap ulama pembohong. AA harus bacakan ini ya. Semoga ini jadi tafakur. Ini tulisan disampaikan oleh mudah-mudahan ini jadi hikmah bagi kita semua. Agak panjang tapi semoga ada hikmahnya. Boleh bacakan saja supaya tidak terpenggal-penggal ya. Siapa beliau? Kiai Haji Ma'ruf Amin, persaksian dan respon Ahok oleh Asrarun Ni'am Soleh, Khatib Suriah PBNU, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pasca persidangan ke-8 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 31 Januari 2017 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok
Gubernur Jakarta nonaktif atas dakwaan penodaan agama Islam yang dilakukan terdakwa di sebuah acara di Kepulauan Seribu 2016 lalu. Banyak pertanyaan kepada saya seiring dengan info opini yang berkembang, perlu diklarifikasi dan ditanggapi, terutama terkait beberapa hal. 1. Kehadiran Kiai Ma'ruf di sidang. 2. Substansi persaksian. 3. Politisasi dan serangan oleh Ahok dan pengacaranya. Saya sebagai santri yang mendampingi proses persidangan tersebut serta terlibat dalam diskusi dengan Kiai Ma'ruf Amin bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Kedudukan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rois Am PBNU, pemimpin tertinggi Jamiah Nahdlatul Ulama yang dijaga, dihormati dan ditaati oleh puluhan juta umatnya. Kami semua warga Nahdlatul Ulama adalah santri beliau yang siap menjaga kehormatannya. Kehormatan beliau adalah bagian dari hidup kami. 2. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok terhormat yang selalu komitmen dengan nilai-nilai keadaban, kesantunan, moderasi, dan ketaatan kepada hukum, mengerti politik kebangsaan dan keumatan. B. Tentang kehadiran beliau di sidang. 1. Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir di persidangan sebagai saksi. Kiai Ma'ruf di persidangan adalah pilihan sadar beliau dalam rangka hukum. Penghormatan kepada sistem hukum adalah jalan yang ditempuh Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mencegah terjadinya anarki dan pengadilan jalanan yang tentu akibatnya akan jauh lebih buruk. Beliau saat memberikan keterangan sangat santai, tenang dan bergairah. Pada saat kami terus galau diliputi amarah akibat ulah pengacara Ahok yang kami nilai memperlakukan kiai secara kurang etis, ditambah hakim dan jaksa yang agak pasif. Beliau tegar sampai selesai dan sangat santai. Seusai acara persidangan, kami bergerak ke kantor untuk sekedar evaluasi. Selepas maghrib kami makan minum dan diskusi kecil di dekat kantor. Tidak ada raut lelah di wajah beliau. Seusai makan malam, kami bergerak ke kantor PBNU untuk menghadiri acara Harlah NU ke-91. Tamu-tamu penting sudah menunggu, antara lain Panglima TNI dan Kapolri. Belum berhenti di situ, seusai acara Kiai masih menyempatkan briefing di ruangan Rois Am hingga pukul 00.00. Subhanallah. 3. Kita harus menghormati dan belajar dari Kiai Ma'ruf Amin. Beliau Rois Am NU dan Ketua Umum Majelis Ulama yang telah memberi contoh bagaimana cara menghormati hukum, bertanggung jawab. Beliau hadir ditemani oleh Waketum MUI yang juga mantan Ketua Umum Ibnu Zainud Tauhid Saadi, Wakil Ketua Komdang MUI Ihsan Abdullah, mantan penasehat hukum Gus Dur, dan saya. Sementara Sekjen MUI tokoh Muhammadiyah Buya Anwar Abbas dan Suriah PBNU Solahuddin Al-Ayyubi tertahan tidak bisa masuk. Ini untuk menjawab opini dan pertanyaan masyarakat yang masih menyayangkan kehadiran beliau di persidangan. Saya pun awalnya berpandangan serupa. Bahkan saat saya diberitahu dan diminta mendampingi Kiai untuk jadi saksi tanggal 31, saya sempat galau tingkat dewa. Komunikasi dengan kolega, baik komunikasi personal maupun WAG, yang menanyakan hal itu, bahkan tidak jarang menyalahkan kami santri beliau.
Substansi persaksian. Dalam posisi sebagai saksi terkait penerbitan sikap dan pandangan keagamaan NUI terkait pidato Ahok, Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas. Hanya saja muncul opini yang menyesatkan, yang banyak tidak terkait dengan substansi. Misal soal tabayun, status rapat-rapat di MUI, hingga masalah quorum. Bahkan tim advokasi BTP mengeluarkan rilis yang menurut hemat saya menyesatkan. Sebagai sekretaris Komisi Fatwa MUI bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI benar tidak melihat secara langsung video dalam proses penetapan pendapat sikap keagamaan NUI. Tapi bukan berarti proses penetapan pendapat dan sikap keagamaan yang ditetapkan tanpa melihat video. Komisi Pengkajian MUI mendalami secara serius mulai dari telaah video, transkrip, sehingga validasi ke Pulau Seribu. Proses penetapan pendapat dan sikap keagamaan dengan melibatkan 4 komisi di MUI. 2. Dalam pendapat dan sikap keagamaan MUI memang tidak fokus membahas makna Al-Maidah ayat 51 dan tafsirnya, tapi membahas dan mengkaji pernyataan Basuki Cahyadipurnama yang belakangan membuat gaduh masyarakat. Apakah masuk kategori penghinaan Al-Quran dan ulama atau tidak dalam perspektif Islam? Dengan demikian, tabayun adalah hal untuk memastikan apakah rekaman itu benar apa tidak, yaitu dengan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dimintai penjelasannya. Karenanya tim MUI juga konfirmasi ke Pulauan Seribu untuk tabayun. Apakah untuk tabayun terkait benar tidaknya rekaman ucapan tersebut disampaikan oleh BTP. Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, maka tim pengajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama. Majelis Ulama Indonesia fokus kepada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya MUI berpegang kepada yang tersurat. 3. Benar bahwa 9 Oktober 2016 MUI DKI mengeluarkan surat teguran kepada BTP dan 11 Oktober MUI Pusat mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Keduanya tidak bertentangan, bahkan paralel. Surat MUI DKI juga ditembuskan ke MUI Pusat yang dijadikan masukan dalam penetapan pendapat dan sikap keagamaan dari keagamaan. Ketua Umum dan Sekum MUI DKI juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Hal yang perlu dipahami, proses pembahasan pendapat dan sikap keagamaan MUI telah dimulai sejak awal Oktober 2016 sebelum MUI DKI mengeluarkan surat teguran. Dengan demikian, asumsi yang menggambarkan MUI menetapkan secara mendadak, tiba-tiba atau tergesa-gesa sangat tidak beralasan. Proses hukumnya cukup lama dan serius dilakukan dengan melibatkan 4 komisi: Komisi Pengkajian, Komisi Fatwa, Komisi Hukum, dan Komisi Infokom. Pembahasan diawali dengan penelitian oleh Komisi Pengkajian, dilanjutkan ke Komisi Fatwa, Hukum, dan Infokom. Setelah itu dibawa ke rapat pimpinan harian setelah dirumuskan sebagai hasil dari rapat pimpinan. 4. Ada yang mempertanyakan soal quorum rapat. Ini saya mohon maaf para pendengar, mudah-mudahan Pak Miftah juga ikut menyimak. Saya jelaskan ini dulu supaya masyarakat jelas. Pedoman MUI perlu dijelaskan bahwa dalam pedoman Majelis Ulama Indonesia, rapat Komisi Fatwa dapat dilaksanakan jika sudah mencapai jumlah anggota yang dianggap memadai oleh pimpinan.
Dengan demikian quorum tidak terkait dengan jumlah minimal kehadiran. Walaupun demikian dalam rapat-rapat pembahasan peserta rapat dari sisi jumlah bahkan lebih banyak dari rapat-rapat komisi fatwa pada kasus yang lain. Pada rapat komisi fatwa membahas kasus BTP itu, Ketua Harian MUI yang membidangi fatwa, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komisi Fatwa, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Komisi Fatwa, dan puluhan anggota Komisi Fatwa bahkan hadir dalam rapat tersebut 5 guru besar dari berbagai bidang fikih, usul fikih, hukum dan tafsir, hadir pula dari akademisi berbagai kampus UIN Jakarta, UI, IIQ Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, UNIAD Jakarta, Universitas At-Tahiriyah, UAD, PT IKA dan lain-lain. Juga ada rektor IIQ dan direktur pasca sarjana IIQ. Mereka hadir ikut dalam pembahasan. D. Tuduhan politisasi dan berbohong. Paruh kedua persidangan situasi sudah tidak begitu kondusif karena pertanyaan-pertanyaan sudah tidak mengarah kepada substansi, tapi sangat politis dan sepertinya sengaja untuk kepentingan panggung politik yang intimidatif. Salah satu statement BTP sebagai berikut: meralat tanggal 7 Oktober ketemu paslon nomor 1, jelas-jelas itu mau menutupi, saudara saksi menutupi riwayat hidup. Ini batuk tidak masuk ya, ulangi. Meralat tanggal 7 Oktober ketemu paslon nomor 1, jelas-jelas itu mau menutupi, saudara saksi menutupi riwayat hidup yang pernah menjadi Watimpres SBY. Tanggal 6 Oktober disampaikan pengacara saya ada bukti telepon dari SBY untuk minta dipertemukan. Untuk itu saudara saksi tidak pantas menjadi saksi, tidak objektif lagi, dan ini mengarah kepada mendukung paslon 1. Jadi perkataan ini benar-benar meremehkan, menganggap pembohong, menutupi, dan juga menganggap majelis ulama ini tidak pantas. Beliau ini ketua majelis ulama tidak pantas karena dianggap begitulah kata-kata yang tadi. Tuduhan BTP dan penasehat hukum BTP kepada ketua umum MUI menyembunyikan sebagai mantan Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis. Pekerjaan Kiai Ma'ruf yang disebutkan dalam BAP sebanyak 12 item artinya yang sedang dijalani, artinya yang saat ini masih diemban beliau, sementara yang sudah tidak dijabat tidak disebutkan, termasuk jabatan Wantimpres, anggota DPR RI dan ketua Komisi 7 DPR. Ini yang dipolitisir sehingga keluar tuduhan menyembunyikan status. Subhanallah, ini menganggap ini perbuatan sangat tercela, menghina sekali ya. Hal yang cukup menyesakkan juga adalah tuduhan bohong atas kesaksian palsu terkait dengan adanya telepon SBY ke HP Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengatur pertemuan Agus Silvi dengan PBNU dan kantor PBNU untuk mempercepat keluarnya fatwa terkait Ahok. Masalah ini kemudian diolah dan digoreng seolah menjadi kebenaran disertai ancaman pemidanaan. Padahal tuduhan adanya telepon SBY ke Kiai Ma'ruf terkait pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa itu jelas fitnah, merendahkan harkat dan martabat ulama. Pantas warga NU tersinggung, bahkan saya juga tersinggung ya, dan yang lain-lain. Itu nggak masuk di sini. Bahkan gelombang protes muncul dari seluruh umat Islam. Oh ada ya, siapa yang menanam angin dia akan menuai badai. Penutup, saat Basuki BTP berjuang membela diri di kursi pesakitan dari tuduhan menghina Al-Quran dan menghina ulama, penghinaan pada ulama justru terjadi di depan majelis. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ahli menjelaskan
dibohongi pakai Al-Maidah berkonsekuensi pengertian menjadi Al-Quran Al-Maidah adalah ayat dari Quran sebagai alat untuk membohongi. Dan siapa yang membohongi? Yang memberi penjelasan tentang Al-Quran Al-Maidah itu adalah ulama. Berarti menuduh ulama bohong karena menjadikan Al-Maidah sebagai dalil. Karenanya dengan statement tersebut Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan ulama. Ahok keberatan dikatakan menghina, tapi dengan cara menghina yang ditampakkan di persidangan, di depan hakim, di depan jaksa dan masyarakat Indonesia. Ahok plus pengacaranya menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama, Rois AMNU, top of the top pimpinan ulama Indonesia, panutan mayoritas umat Islam Indonesia, dengan hardikan dan celaan serta tuduhan bahwa Kiai Ma'ruf bohong. Ibarat pepatah ulo marani gepuk. Ini saya kurang paham hadirin ya. Menghadapi hal tersebut Kiai Haji Ma'ruf tampak biasa, tak ada raut muka kemarahan, tapi kami para santri amat geram. Inilah fakta yang saya lihat dan saya saksikan seputar kehadiran persaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang terdakwa PTP dan klarifikasi beberapa opini yang mengganggu. Semoga bermanfaat. Jakarta, 1 Februari 2017. Demikian, semoga ini membantu, karena mungkin ini media-media mainstream tidak akan memuatnya, media-media yang kurang berpihak kepada umat Islam tidak akan memuatnya. Jadi saya bacakan. Facebook yang kemarin dirilis sudah dilihat oleh hampir 5,5 juta yang menyaksikan dan didistribusikan. Mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti keadaan yang sebenarnya. Memang yang satu ini menjadi sumber kegaduhan. Kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya, itu hampir dapat dipastikan tidak akan membawa kedamaian selain membawa perpecahan. Dulu-dulu kita baik-baik saja, tapi sesudah yang satu ini tampil ke panggung, maksudnya BTP ini, ternyata banyak kegaduhan. Dan yang paling menyedihkan, sekarang banyak aparat yang harus pontang-panting ke sana sini, mempertaruhkan badannya, nyawanya, waktunya, pikirannya, meninggalkan keluarga hanya untuk meredam akibat daripada perilaku yang satu ini. Sangat tidak adil. Ini kelihatannya yang satu ini kurang bisa menjaga dirinya, bagaimana akan bisa menjaga yang lainnya? Kalau dalam situasi yang sangat penting saja tidak bisa menahan diri, apalagi dalam situasi-situasi lainnya. Maka mudah-mudahan ini jadi penambah hikmah bagi kita untuk menentukan sikap. Terima kasih. Walaupun bagaimana kita harus tetap terkendali, jangan sampai kegeraman, kemarahan kita berbuat kita melakukan hal yang tidak adil. Tetap harus dalam koridor yang tidak melanggar akidah, tidak melanggar Islam, dan tidak melanggar hukum negara ini. Satu ayat Ali Imran ayat 120 ya, 54 yang awalnya. Iya. Ya, ini simak sedikit hadirin, silakan. Surat Ali Imran ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu dayanya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 120, satu lagi. In tamsaskum hasanatun tasu'hum
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bala bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan padamu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan padamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Masya Allah. Hadirin, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua ini menambah keimanan, menambah amal soleh, menambah ketawakalan kita. Mudah-mudahan kita berubah menjadi lebih baik dan rapatkan barisan. Semoga guru kita sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting sekali. Penting ya Pak, ya, alhamdulillah. Penting dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Apa yang terpikir oleh Bapak Pak menyimak semua ini? Begitu kita mengikuti berita informasi berita TV kiai yang kita hormati dihina, kita menangis. Kenapa Ma'ruf itu adalah idola para ulama. Beliau orang sesepuh kita, tapi diperlakukan seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita serahkanlah kepada Allah. Pasti Allah yang maha adil. Pasti Allah maha tahu dan maha adil. Oleh karena itu saya kira umat Islam harus melakukan gerakan doa, gerakan berdoa, antara lain doa al-mumtahanah itu saya kira dijadikan doa rutin kita setelah sholat. Ini salah satu apa yang bisa kita lakukan. Selain mungkin ada usaha-usaha lain yang tetap kita dalam koridor hukum, kita tetap sebagai warga negara yang baik, dan juga kita sebagai muslim yang punya komitmen untuk menegakkan Islam dan kemuliaan Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang terjadi ini benar-benar menambah keimanan kita semua ya Pak. Amin, amin. Dan menambah kebersatuan umat serta menambah semangat umat untuk membela agamanya dan membela negara kita cintai ini. Baik, silakan Pak Miftah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk terus menyegarkan iman dan rohani kita, dan kita juga bersyukur atas berbagai macam hal yang Allah takdirkan kepada kita. Saya yakin apa-apa yang terjadi akhir ini pasti mengandung hikmah, sesuatu yang merupakan rencana Allah dan akan mudah-mudahan akan memberikan hal yang positif bagi kemajuan Islam muslimin dan bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Selama ini kita sering merasakan ada hal-hal yang tertutup bagi masyarakat, tapi satu demi satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan. Sekali lagi kita tetap harus bersyukur dan kita tetap harus semakin yakin
akan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pada ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi dibaca. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak para pendengar untuk membaca doa. Boleh diikuti oleh hati masing-masing, boleh diikuti juga diamini, boleh juga masing-masing mengikuti doa yang saya bacakan. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin wakhlul man khazalal islam wal muslimin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pernyataan yang menggambarkan tentang kesuksesan dan kemenangan kaum muhajirin ketika mereka melaksanakan hijrah. Seperti kita ketahui, umat Islam yang ada di Mekah tahun 622 hijrah ke Madinah dengan jumlah sekitar 200 orang saja, miskin-miskin, karena yang kaya pun hartanya ditinggalkan di kota Makkah. Mereka harus berjalan kaki sekitar 500 km, itu pada musim panas, Juli, Agustus, dan awal September 622. Tapi 7 tahun kemudian Rasulullah SAW sudah bisa membawa 10.000 umat Islam untuk kembali ke kota Makkah melaksanakan ibadah umroh. Artinya pasti umat Islam waktu itu sudah lebih daripada 10.000. Dan satu keajaiban terjadi pada saat beliau melaksanakan ibadah umroh dengan sekitar 10.000 itu, terjadilah apa yang disebut Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah. Sebuah revolusi, proklamasi yang hampir tidak meneteskan darah. Dan para sahabat dari Madinah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, artinya pasti tidak membawa senjata yang berarti. Tetapi 10.000 ini memang manusia-manusia pilihan yang selain istiqamah melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, mereka juga istiqamah melaksanakan apa-apa yang dianjurkan dan disunatkan. Tidak hanya yang wajib mereka lakukan, tapi yang sunat pun mereka kerjakan. Selain istiqamah meninggalkan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Di malam hari mereka membiasakan sholat malam. Mereka juga adalah hamba-hamba Allah bekerja keras, yang berusaha juga untuk bisa bekerja, mencari nafkah dan menolong orang lain. Gambaran itu kita temukan dari komentar-komentar bahkan para orientalis, generasi pilihan. Kita yakin betul generasi itu generasi pilihan karena memang Quran sendiri menyatakan demikian. Nah, ini adalah sahabat muhajirin. Dalam surat An-Nasr, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila sudah datang pertolongan dari Allah, kamu lihat sendiri mereka berbondong-bondong serempak menyatakan diri masuk Islam, menjadi pengikutmu. Lantas Allah memerintahkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Allah. Jangan merasa suci diri mentang-mentang sukses, mentang-mentang menang. Bihamdi rabbika. Dan puji Tuhanmu. Jangan memuji diri. Puji itu kepunyaan Allah. Dan istighfarlah kamu kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah.
yang ini kemudian dikemas dalam zikir maksur, zikir yang sering banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, dan tentunya baik untuk dijadikan wirid dan zikir kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, kesuksesan dan kemenangan para muhajirin ini yang 200 orang kemudian berubah menjadi lebih dari 10.000 adalah merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, dan Allah menyatakan la yansurannallah may yansuruh. Memang Allah akan selalu menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Ayat ini adalah sebuah pernyataan dari Yang Maha Kuasa atau wahyu dari Allah, menggambarkan bahwa kenapa orang-orang muhajirin yang 200 itu bisa sukses, bisa menang, karena ditolong oleh Allah. Kenapa mereka ditolong oleh Allah? Karena mereka menolong agama Allah. Ini janji Allah, janji yang pasti ditepati, mustahil ini salah, mustahil bohong. La yansurannallah may yansuruh. Allah pasti menolong orang-orang yang selalu menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu yang memperjuangkan agama Allah, yang mengeluarkan biaya untuk perkembangan kemajuan agama Allah, yang menegakkan agama Allah, yang berusaha menghilangkan orang-orang yang memusuhi agama Allah, yang menegakkan hak. Ini adalah mayyan suruh, orang yang menolong agama Allah. Dalam salah satu hadis qudsi ada juga dinyatakan, tolong agamamu, Allah yang akan menolongmu. Jadi kalau kita punya perhatian yang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah, melaksanakan, menyebarluaskan, membela, menegakkan agama Allah, maka Allah berjanji akan menolong kita. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan seperti apa saja orang-orang yang menolong agama Allah itu. Tentu setiap usaha untuk menegakkan agama Allah adalah itu yang menolong agama Allah. Tapi pada ayat ini diterangkan ada 3 hal yang merupakan ciri orang yang menolong agama Allah, yang artinya tanpa 3 ini tidak termasuk yang menolong agama Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Penolong-penolong agama Allah yang pasti ditolong oleh Allah itu adalah mereka yang istiqamah menegakkan sholat. Aqamus sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, mengajarkan sholat, mengajak orang lain supaya mau melakukan sholat, memperjuangkan supaya orang lain juga mau melaksanakan sholat, memberikan fasilitas supaya orang mau menegakkan agama Allah, menegakkan sholat, wa atau zakah, dan mereka yang istiqomah melaksanakan zakat, membayar zakat, mengajak orang lain supaya mau membayar zakat, memberikan fasilitas supaya zakat dilaksanakan, mengatur supaya zakat betul-betul diamalkan dan disalurkan secara tepat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu masyarakat yang punya perhatian untuk menegakkan yang ma'ruf, menyuruh orang lain melaksanakan yang baik, mengajak orang lain supaya melaksanakan yang baik, memerintahkan orang lain supaya melakukan yang baik, dan wa nahau 'anil munkar, dan mereka yang mencegah kemunkaran, melarang orang lain supaya jangan melaksanakan kemunkaran, yang mencegah orang lain supaya tidak melaksanakan kemunkaran, yang menghalang-halangi orang lain supaya tidak melaksanakan kemunkaran, yang menghapuskan kemungkaran, nahi munkar. Nah,
Mari kita hayati ayat ini dengan sungguh-sungguh dan kita amalkan. Istiqomah melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan zakat, dan istiqomah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh menjadi masyarakat permisif, tidak boleh menjadi masyarakat yang tidak ada perhatian untuk tegaknya ma'ruf dengan alasan apapun. Jangan gunakan alasan HAM untuk tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan alasan macam-macam, tapi amar ma'ruf harus kita lakukan, karena itu adalah kewajiban yang dipikulkan oleh Allah kepada kita. Di dalam hadis dikatakan diberikan kita alternatif langkah. Dalam hadis Bukhari itu tentang nahi munkar. Barang siapa yang melihat kemunkaran, mengetahui ada kemunkaran, rubahlah dengan yadnya, dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, dengan wewenang yang ada pada dirinya, dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dengan fasilitas yang ada pada dirinya. Rubahlah kemunkaran. Tidak setuju dengan kemunkaran, tetapi dalam hatinya ada niat, ada tekad ingin berubah, dan kemudian bisa dikemas dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan dengan kekuasaan, dengan tangan, tidak pula dengan lisan, hanya dengan hati saja tidak setuju, kata Nabi, ini adalah adhaful iman, iman yang lemah. Jadi iman yang lemah itu bisa menimpa kepada setiap orang, mungkin kepada seorang yang pintar, mungkin kepada seorang doktor, mungkin kepada seorang profesor, tapi imannya lemah karena tidak memanfaatkan, menggunakan fasilitas wewenang yang ada pada dirinya untuk merubah kemunkaran, karena tidak ada ikhtiar dengan lisan ataupun tulisan untuk merubah kemunkaran, hanya tidak setuju. Masih punya iman, tapi adhaful iman, kata Nabi, iman yang paling lemah. Marilah dalam menyikapi berbagai macam hiruk pikuk kehidupan berbangsa bernegara, selain tentu amalan-amalan yang baik yang sudah kita lakukan, tiga sikap yang menerangkan tentang orang-orang yang ditolong oleh agama Allah menjadi perhatian kita, yaitu istiqomah melaksanakan sholat dengan kualitas yang baik. Tidak cukup yang 17 rakaat, tapi juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholatnya tidak hanya sekadar memenuhi syarat dan rukun, tapi sholat dengan kualitas yang baik, yang khusyuk, yang ikhlas. Untuk sholat fardu lakukanlah dengan berjamaah. Untuk pria, terutama untuk pria, lakukanlah di masjid. Kemudian lakukanlah pada awal waktu. Nah, sekarang ada gerakan subuh berjamaah. Tentu bukan berarti hanya subuh, tapi juga waktu-waktu yang lain. Tapi subuh itu adalah waktu yang dimana kita agak sulit untuk mencari alasan tidak sholat berjamaah di masjid, ya, kecuali bagi mereka yang uzur, kecuali bagi mereka yang memang di sekitarnya memang tidak ada masjid. Tapi bagi kita yang berada di masyarakat ada masjid, marilah kita laksanakan dan ajak teman-teman kita untuk melakukan gerakan subuh di masjid. Tentram, damai, tenang, tapi tetap punya ruh, ya, punya semangat untuk menegakkan yang hak,
untuk ingin taqarrub kepada Allah dan ingin juga berbuat baik kepada sesama manusia dengan ketemu di masjid. Mudah-mudahan apa-apa yang mungkin terjadi kesalahpahaman, kekurang akraban, kekurang harmonisan, atau mungkin ada persaingan di tengah masyarakat, sedikit demi sedikit bisa menjadi cair dan kemudian tumbuhlah persahabatan. Karena sekarang kita sedang memerlukan semangat persaudaraan, semangat persahabatan. Banyak perukhuwah kita sekarang agak terganggu oleh berbagai macam informasi yang tidak sedikit juga informasi-informasi yang tidak akurat. Yang kedua, bagi kita yang memiliki kekayaan, jangan lupa ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada harta kita yang mencapai nisab itu bukan milik kita, tapi adalah milik mustahik zakat yang harus kita keluarkan dengan tulus dan ikhlas zakat. Dan yang ketiga, semangat amar ma'ruf nahi munkar. Jangan menjadi masyarakat permisif. Dalam Al-Quran dikatakan tentang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Maksudnya dilaknat itu disiksa di dunia secara ammah, secara umum, tidak sendiri-sendiri. Apa musibah massal begitu. Nah, Quran menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Sekelompok orang-orang Israel dilaknat oleh Allah, disiksa menyeluruh umatnya itu, disiksa oleh Allah, diturunkan azab, diturunkan berbagai macam musibah bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka banyak maksiat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan berlebih-lebihan. Apa itu maksiat mereka? Perbuatan yang melampaui batasnya itu apa? Quran menyebutkan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu masyarakat yang permisif, yang membiarkan kejahatan kejahatan kemunkaran yang ada terjadi di sekitarnya. Tidak ada perhatian untuk merubah kemunkaran dengan berbagai macam alasan. Urusan mereka bukan urusan kita, biarin aja itu. Mau mereka neraka itu orang lain, yang penting kita saja yang baik. Itu yang tidak boleh dalam ajaran Islam. Seorang muslim harus melaksanakan yang baik dan berusaha juga untuk mengajak orang lain melakukan yang baik. Seorang muslim dilarang berbuat jahat, dan seorang muslim punya kewajiban untuk mencegah orang lain, menghalang-halangi orang lain yang akan melakukan kejahatan. Amar ma'ruf nahi munkar. Semangat ini harus kita pelihara, tapi sekali lagi harus dikawal dengan sholat yang baik, dikawal dengan istiqomah konsisten membayar zakat sebagai bukti bahwa kita juga sangat sayang kepada orang-orang yang mustahik zakat. Dan yang ketiga, ada ikhtiar, ada usaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, dengan kekuasaan, dengan wewenang, dengan jabatan, dengan kekayaan, merubah kemungkaran. Kemungkaran banyak sekali di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang itu tidak bisa, kita kan punya lisan, kita punya lidah, kita punya lidah. Dengan lidah, kalau tidak bisa lidah secara harfiah, kan bisa tulisan. Ya, bisa tulisan, bisa juga mengirim mengirim melalui media sosial media. Kita bisa mengirim juga menggunakan sosial media untuk merubah kemunkaran itu. Dan kemudian kalau memang itu semuanya tidak bisa, terserah kalau kita akan memilih menjadi adaful iman, iman yang paling lemah, yaitu hanya tidak senang, tidak setuju, dan kemudian mungkin diiringi dengan doa. Doa adalah juga penting, tapi sekali lagi tahapannya, rubah dengan tangan atau kekuasaanmu, rubah dengan lidahmu. Kalau itu semuanya tidak bisa, paling tidak dengan hati. Tidak boleh setuju, tidak boleh merasa nyaman dengan kemunkaran yang terjadi. Di antara bentuk kemunkaran yang kita bicarakan pada hari ini adalah penghinaan terhadap ulama. Penghinaan terhadap ulama itu sebuah kemunkaran dan sebuah kejahatan, karena kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk menghormati orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang soleh yang memiliki ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita dan menolong hamba-hambanya yang selalu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Ongki dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami melalui